Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian ketiga seri yang keempat. Kitab Ratapan pasal 4 dengan perikop Sengsara Sion yang dahsyat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah.
Mereka terhuyung-huyung, seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, Mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan, kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat. Hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai Putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz, juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu, Putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, Putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam Kitab Ratapan Fasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kebiasaan membentuk karakter. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ratapan 4 ayat 3 dengan bunyi nas. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pada fasal yang keempat Kitab Ratapan, Nabi Yeremia meratapi keadaan umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dilambangkan dengan emas murni yang nilainya setimbang dengan emas tua. Namun kini telah memudar kilaunya. Dan sekarang mereka tidak lebih dari sekedar belanga-belanga tanah buatan tukang periuk yang diteriaki orang, "Singkir, najis, singkir, singkir, jangan sentuh. Mereka tidak boleh tinggal lebih lama di sini." Berdasarkan Ratapan 4 ayat 1, 2, dan ayatnya yang ke-15. Tapi meskipun sudah begitu keadaan mereka,
mereka tidak tanggung-tanggung berlaku kejam terhadap anak-anaknya. Malah mereka menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Demi mempertahankan hidup mereka karena kelaparan yang dahsyat itu, tangan para ibu yang seharusnya begitu lembut memperlakukan anak-anak mereka, kini dengan teganya memasak anak-anak itu untuk makanan mereka, berdasarkan ayat yang ke-10. Umatku telah menjadi tidak berperasaan, keluh Tuhan dalam puisi akrostik ini. Kedurjanaan mereka telah melebihi dosa Sodom, berdasarkan ayat yang ke-6. Hanya karena dilanda oleh kelaparan dan penderitaan, orang-orang yang putus asa itu akhirnya menunjukkan karakter mereka yang asli. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, saat kelaparan secara fisik, atau mungkin karena emosi atau karena hal-hal rohani, manusia pasti akan diperhadapkan pada pilihan berubah menjadi monster atau orang suci. Namun sahabat-sahabatku, ingatlah, keadaan putus asa tidak menciptakan karakter, sebab karakter terbentuk oleh kebiasaan hidup. Orang yang berputus asa biasanya hanya mengeluarkan apa yang tersimpan dalam hatinya. Kasus penyembelihan anak-anak oleh para ibu di Yerusalem telah terbentuk kala mereka mengadakan penyembahan kepada dewa Molok. Mereka sudah terbiasa mengorbankan anak-anaknya tanpa rasa berdosa. Maka pada saat kelaparan yang dahsyat itu, mereka tidak segan-segan menyembelih anak-anaknya untuk mempertahankan hidup mereka. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, begitu juga dengan krisis dunia kita saat ini, akan mengungkapkan yang terbaik dan terburuk dari kita umat manusia. Banyak kali dalam siaran-siaran berita menampilkan adegan yang menimbulkan getaran horor. Tapi di lain waktu kita dibuat tersentuh oleh cerita tentang kasih karunia dan kebaikan yang tidak terukur. Memang kita hidup dalam dunia dengan dua sisi, yaitu baik dan jahat. Dunia kita yang sedang hancur karena dosa berteriak kepada kita, "Akan menjadi siapa kamu? Sekarang kamu berada di tepi jurang. Kamu akan kehilangan semuanya." Oh sahabat-sahabatku, ketika engkau sia-sia mencari harapan bahwa akan menjadi apa engkau nantinya, pilihan itu ada di tanganmu. Apakah engkau akan membiarkan krisis membuatmu menjadi tidak berperasaan seperti mereka yang menderita di Yerusalem? Atau apakah engkau membiarkan tragedi memurnikan dan melembutkan hatimu sehingga engkau mengeluarkan kemurnian emas kasih sayang surgawi? Penderitaan dapat membuat atau menghancurkan seseorang, namun ia juga bisa membawa kita ke dalam pelukan juru selamat. Tetapi bisa juga menjerumuskan kita ke dalam sumur keputusasaan. Itu bisa mematikan hatimu atau membangkitkannya. Namun itu semua menjadi pilihanmu. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Pikiran Karakter dan Kepribadian halaman 47, alinea ketiga mengatakan bahwa setiap orang harus memilih salah satu dari dua panji-panji. Dan ini merupakan masalah besar karena disinilah dua kekuasaan besar saling berhadapan. Putra Allah yaitu Yesus Kristus dan putra kegelapan yaitu iblis. Dan setiap manusia sedang dideretkan di bawah salah satu dari dua panji-panji ini. Panji putra kegelapan atau panji Yesus Kristus. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi diri Anda yang semestinya. Baik dan tidak, benar dan jahat kuncinya ada pada karakter yang dibentuk dalam keseharian hidupmu. Karakter Kristus atau karakter iblis, yang mana yang menjadi pilihan kita. Jika karakter Kristus yang menjadi pilihan kita, maka permata sorga dalam pasal ini akan menjadi milik kita, yaitu telah hapus kesalahanmu, Putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan.
berdasarkan Kitab Ratapan pasal 4 ayat 22. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus